Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kita akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Pada praktikum ini bertujuan untuk dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Adapun pengertian sistem pencernaan ialah sistem yang berfungsi untuk melakukan proses makanan sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisik maupun kimia. Sistem pencernaan ini terdiri dari saluran pencernaan alimenter, yaitu tuba muskular panjang yang merentang dari mulut sampai anus, dan organ-organ aksesoris seperti gigi, lidah, kelenjar, air liur, hati, kandung, empedu, dan pankreas. Saluran pencernaan yang terletak di area bawah diafragma disebut saluran gastrointestinal, sedangkan pengertian dari fisiologi pencernaan itu sendiri adalah mempelajari fungsi atau sistem kerja pencernaan dalam keadaan normal. Berikut penjelasan masing-masing dalam sistem pencernaan. Marilah kita melihat fungsi sistem pencernaan itu. Sebelum itu, marilah kita melihat fungsi sistem pencernaan itu. Fungsi utama dari sistem ini ialah untuk menyediakan makanan, udara, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrisi yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara mekanis dan kimia dan meliputi proses berikut. Yang pertama, ingesti, ialah masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua, pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan secara mekanis oleh gigi. Makanan kemudian bercampur dengan air liur sebelum ditelan. Yang ketiga itu peristaltik, ialah gelombang kontraksi otot yang tidak disengaja dan mengarahkan makanan ke tertelan melalui saluran pencernaan. Yang keempat, digesti, adalah hidrolisis kimia, pengaparan molekul besar menjadi molekul kecil sehingga penyerapan dapat berlangsung. Yang kelima, absorpsi, adalah menggerakkan produk akhir pencernaan dari lumen seluruh pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Yang keenam, digesti atau defekasi, adalah proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna juga bakteri di dalam bentuk feses dari saluran pencernaan. Wabarakatuh. Kali ini saya sebabnya organ pencernaan manusia bertugas untuk menerima makanan, mencernanya, menyerap nutrisinya, dan mengeluarkan sisa dari dalam tubuh. Tujuan dalam praktikum atau percobaan ini ialah untuk mengetahui bagaimana sistem organ pencernaan yang ada pada manusia. Langsung saja, yang pertama yaitu satu, mulut. Mulut adalah organ pencernaan manusia yang pertama yang merupakan pada sistem pencernaan manusia karena menjadi tempat masuknya makanan yang dikonsumsi. Makanan yang sudah masuk ke dalam mulut akan dikunyah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dengan bantuan air liur. Makanan yang telah dihancurkan terteksturnya menjadi lebih lunak sehingga mudah ditelan. Selanjutnya, mulut bersama lidah akan mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian makanan masuk melalui kerongkongan atau disebut esofagus adalah organ pencernaan manusia yang berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan memiliki bentuk seperti saluran tabung dengan panjang yang mencapai 25 cm. Untuk mendorong makanan menuju ke lambung, otot-otot pada kerongkongan akan menggunakan gerakan yang disebut peristaltik. Di ujung kerongkongan terdapat otot mencupri cincin yang disebut lower. Kemudian masuk ke lambung, yaitu setelah melalui mulut dan kerongkongan, makanan dicerna di dalam lambung yang punya tiga fungsi utama. Pertama, menampung dan menyimpan makanan sebelum masuk ke usus. Kedua, mengolah makanan dengan campuran cairan asam lambung agar teksturnya sedikit lebih padat. Ketiga, mendorong makanan yang telah diolah menuju usus halus dalam waktu kurang lebih 4 jam. Pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Di sini usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ileum.
Duodenum bertugas melanjutkan proses pencernaan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab menyerap nutrisi makanan. Proses pencernaan makanan di dalam usus halus dibantu oleh enzim dari kelenjar pankreas dan cairan empedu dari hati. Makanan meninggalkan usus halus, 90% nutrisi dan zat gizi di dalamnya akan diserap usus halus untuk diedarkan ke aliran darah. Usus besar. Usus besar bagian dari pencernaan manusia, sistem pencernaan manusia, yaitu sisa-sisa makanan yang telah diambil nutrisinya di usus halus kemudian akan disalurkan ke dalam usus besar. Pencernaan manusia yang satu ini bertugas untuk membuat sisa-sisa makanan membentuk feses dengan bantuan bakteri yang disebut Escherichia coli. Sisa makanan dari usus halus akan diterima oleh sekum bagian awal dari usus besar, lalu di kolon cairan yang digaram akan diserap, kemudian sisa makanan akan dipadatkan menjadi feses, kemudian feses menuju rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan terakhir yaitu anus. Fungsi anus, sistem pencernaan manusia akibat maksudnya fungsi anus pada sistem pencernaan yaitu sistem pencernaan manusia akan berakhir di anus karena sisa makanan yang sudah terbentuk feses akan dibuang melalui anus. Ketika rektum sudah terpenuhi, maka otot-otot di sekelilingnya akan merangsang tubuh untuk segera buang air atau mengeluarkan feses. Itulah beberapa organ pencernaan yang terdapat di dalam tubuh manusia. Semoga kita bisa memahami bagaimana sistem pencernaan yang terjadi pada tubuh kita. Sekian, terima kasih.